kaum muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pintu dosa yang memungkinkan bagi seseorang untuk masuk ke dalamnya. Oleh karenanya kita mesti berhati-hati. Satu di antara pintu dosa bagi kita itu adalah melalui lisan atau lidah. Dan oleh karenanya lidah yang kita pahami sebagai anggota tubuh kita yang tidak bertulang itu mesti kita jaga dengan baik. Agar jangan hendaknya lidah yang Allah anugerahkan bagi kita yang sangat luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita justru menjadi sumber dosa bagi kita. Pada kesempatan ini kita akan melihat para salafus saleh termasuk sahabat Rasulullah SAW bagaimana mereka menjaga lidah mereka supaya lidah tidak menjadi sumber dosa baginya. Antara lain yang pertama, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cara beliau agar dia tidak terjerumus kepada dosa melalui lidahnya? Beliau pernah mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa meletakkan satu kerikil di bawah lidahnya. Apa manfaatnya? Supaya dia sulit untuk berbicara. Ini kan satu sifat mujahadah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Agar lidah tidak banyak bicara, maka ditaruhnya satu kerikil di bawah lidahnya. Lalu, andaikan dia ingin berbicara, maka kerikil itu dikeluarkannya. Tetapi kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Bakar? Kerikil itu aku keluarkan setelah aku pikirkan apa yang akan aku sampaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah Abu Bakar As-Siddiq ingin menjaga lidahnya. Beliau mengatakan, sengaja aku letakkan supaya aku sulit berbicara. Dan kalau aku ingin berbicara, maka aku keluarkan kerikil itu, lalu setelah itu baru aku mengucapkan sesuatu. Tapi ketahuilah, kata beliau, sesuatu yang aku keluarkan, sesuatu yang aku ucapkan itu sesungguhnya sesuatu yang sudah dipikirkan terlebih dahulu. Maka ada pepatah mengatakan, lisanul akil khalfa akalihi. Lidahnya orang yang cerdas, orang yang berakal, itu berada di belakang akalnya. Artinya dipikirkan terlebih dahulu, baru diucapkan. Walisanul jahil, sedangkan lidahnya orang bodoh, orang yang tidak berakal, amama aklihi, itu justru berada di depan akalnya. Maksudnya, dia berbicara terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru dipikirkan akibatnya. Ya, artinya sudah terlanjur diucapkan. Lidahnya orang yang cerdas, orang yang berakal, itu berada di belakang akalnya. Artinya dipikirkan terlebih dahulu, baru diucapkan. Walisanul jahil, sedangkan lidahnya orang bodoh, orang yang tidak berakal, amama aklihi, itu justru berada di depan akalnya. Maksudnya, dia berbicara terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru dipikirkan akibatnya. Ya, artinya sudah terlanjur diucapkan.
lidahnya orang yang cerdas, orang yang berakal, itu berada di belakang akalnya. Artinya dipikirkan terlebih dahulu, baru diucapkan. Walisanul jahil, sedangkan lidahnya orang bodoh, orang yang tidak berakal, amama aklihi, itu justru berada di depan akalnya. Maksudnya, dia berbicara terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru dipikirkan akibatnya. Ya, artinya sudah terlanjur diucapkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk tindakan yang akan kita kerjakan, ucapan yang akan kita laksanakan. Rasulullah mengatakan, "Idza antaf'ala amran fatadabbar akibatah." Kalau hendak melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, pikirkan terlebih dahulu akibat yang dimunculkan oleh tindakan atau ucapan kita. Fa in kana khairan famdi. Kalau ternyata setelah kita pikirkan apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita kerjakan itu baik manfaatnya, maka silahkan lanjutkan. Wa in kana syarran fantahi. Tetapi kalau akibatnya buruk, negatif yang muncul, maka tahan. Jangan ucapkan, jangan lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, saya hanya mengucapkan 7 sampai 8 kata per hari. Dia tidak banyak bicara. Saya hanya mengucapkan 7 sampai 8 kata per hari. In aqulu kalimatun, jika aku mengucapkan 1 kata saja, akan mengucapkan 1 kata, as'alu nafsi, aku akan bertanya kepada diriku. Apa yang ditanya? Apakah nanti yang saya ucapkan ini dampaknya akan memberatkan timbangan kebaikanku atau akan memberatkan timbangan keburukanku? Kalau setelah dipikir-pikir, nanti yang akan saya ucapkan itu akan berdampak memberatkan timbangan kebaikanku, maka aku ucapkan. Tetapi apabila ternyata akan memberatkan timbangan keburukanku, maka itu aku tahan, tidak jadi aku ucapkan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata beliau, "Falidzalika askut," maka karenanya aku lebih baik diam, maka tidak banyak berbicara. Dan ia ingat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfadzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satupun ucapan yang keluar dari mulut kita yang kita ucapkan kecuali di samping kita ada raqib dan atid yang mencatat apa yang kita ucapkan. Kalau baik yang kita ucapkan, maka dicatat sebagai amal kebaikan. Tetapi kalau yang buruk yang kita ucapkan, dicatat sebagai amal keburukan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengkalkulasikan dosa. Apa kata beliau? Hari ini umur saya sudah 60 tahun. Dia ingin melihat. Kemudian, andaikan satu hari, orang yang sudah berumur 60 tahun, andaikan dalam satu hari dia berbicara, itu 1,5 jam saja. Kita berbicara. Saya yakin kita berbicara dalam satu hari, itu lebih dari 1,5 jam. Waktu yang kita pakai. Andaikan 1,5 jam saja per hari, itu artinya 1 tahun kita berbicara sebanyak 500 jam. Kemudian 500 jam 1 tahun. Untuk 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Dianggap 15 tahun pertama itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum balik. Maka 45 tahun dikali 500 itu sama artinya kita berbicara sebanyak 22.500 jam lamanya. Pertanyaannya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah, apapun yang kita ucapkan selama 22.500 jam itu, semuanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Imam Hasan Al-Basri kepada kita supaya kita berhati-hati. Kenapa? Tidak satu pun ucapan kita yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat. Kemudian Malik bin Dinar, beliau sering menangis.
Kemudian ditanya, apa yang engkau tangisi wahai Syekh? Maka apa jawabannya? Waktu itu usianya sudah 60 tahun. Balagtu al-yaum sittina sanah. Hari ini usia saya sudah 60 tahun. Itu artinya 365 dikali 45 tahun. Karena 15 tahun tadi dikurangi, itu saya sudah menjalani hari sebanyak 16.425 hari. Andaikan dalam satu hari saja saya melakukan satu dosa, itu artinya sudah berapa dosa yang saya lakukan. Itu kalau satu dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita banyak dosa. Dalam satu hari mungkin lebih dari satu, bisa jadi lebih dari 10 dosa yang kita lakukan. Malik bin Dinar menghitung, andaikan saya dalam satu hari melakukan satu dosa saja, itu artinya dosa yang terkalkulasikan itu sudah sebanyak 16.425 dosa. Lalu bagaimana aku tidak akan menangis? Bagaimana aku akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Nabi Adam saja hanya satu kesalahan, beliau sudah tidak layak lagi hidup di dalam sorga. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang alhamdulillah masih memiliki umur panjang hari ini, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri dan berhati-hati terhadap lidah yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Berhati-hati untuk mengucapkan yang tidak baik. Andaikan hasil pertimbangan akal kita yang akan kita ucapkan itu akan berdampak negatif, maka lebih baik diam saja. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Di antara indikator kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik saja. Kalau seandainya kita tidak mampu mengucapkan yang baik, maka lebih baik diam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.